Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Salsa Fadila. Saya berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan interpersonal. Apa itu hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana mereka saling ketergantungan. Teori mengenai hubungan interpersonal. Ada 4 macam teori mengenai hubungan interpersonal ini. Yang pertama yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini sering dipandang sebagai sebuah transaksi dagang, yang mana seseorang dalam melakukan sebuah hubungan dengan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Thibault dan Keyle, bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan tersebut secara memuaskan dapat ditinjau dari ganjaran dan biaya. Adapun ada 4 konsep dalam teori pertukaran sosial ini. Yang pertama yaitu adanya ganjaran, biaya, hasil atau laba maupun teknik perbandingan. Dan yang kedua yaitu teori peranan. Menurut teori peranan ini, suatu hubungan interpersonal akan berjalan dengan baik apabila seseorang yang terlibat dalam hubungan tersebut mampu melakukan tindakan-tindakan mereka sesuai dengan peranan mereka masing-masing, seperti adanya ekspektasi peranan, keterampilan, tuntutan peranan, dan menjauhkan diri dari konflik-konflik peranan. Yang ketiga yaitu teori permainan. Dalam teori permainan ini, seseorang harus bisa memainkan peranan mereka masing-masing. Dan yang keempat yaitu teori interaksional. Di dalam teori interaksional ini mempunyai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang bertindak sebagai suatu kesatuan yang sama. Tahap-tahap dalam hubungan interpersonal ada 3. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap ini sering dikenal sebagai tahap perkenalan. Menurut Charles, ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari tahap perkenalan ini. Yang pertama yaitu informasi demografis, yang kedua sikap dan pendapat, yang ketiga rencana yang akan datang, yang keempat kepribadian, yang kelima perilaku masa lalu, yang keenam orang lain, dan yang ketujuh bakat dan minat. Tahap yang kedua yaitu tahap peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidaklah selalu bersifat tetap, tetapi selalu berubah-ubah. Untuk memelihara dan meneguhkan hubungan interpersonal ini, seseorang memerlukan peranan atau ketentuan-ketentuan tertentu untuk menumbuhkan sikap keseimbangan. Ada 4 faktor yang dapat menimbulkan keseimbangan. Yang pertama, adanya keakraban. Yang kedua, adanya kontrol sosial. Yang ketiga, adanya respon yang tepat. Dan yang keempat, adanya nada emosional yang tepat. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemutusan hubungan interpersonal. Tahap ini terjadi apabila 4 faktor di atas tidak berjalan dengan baik. Adapun 4 konflik yang bisa mengakibatkan berakhirnya sebuah hubungan interpersonal yaitu yang pertama yaitu adanya kompetisi di mana salah seorang memiliki keunggulan di bidang-bidang tertentu dan mereka merendahkan orang lain. Yang kedua yaitu adanya dominasi, yang ketiga adanya kegagalan di mana seseorang yang memiliki tujuan yang sama tetapi tujuan mereka tersebut tidak tercapai sehingga mereka saling menyalahkan. Yang keempat yaitu adanya provokasi. Provokasi merupakan salah satu orang selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi antarpersonal ada 3. Yang pertama yaitu percaya. Percaya merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah hubungan interpersonal. Ada 3 unsur percaya dalam hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu adanya situasi yang menimbulkan sebuah risiko. Yang kedua, seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain sehingga ia menyadari bahwa akibat-akibat yang mereka terima bergantung pada perilaku orang lain tersebut. Yang ketiga, seseorang yakin bahwa perilaku orang lain tersebut memiliki dampak yang baik bagi dirinya. Ada 3 faktor yang bisa menimbulkan rasa percaya ini. Yang pertama yaitu adanya rasa saling menerima. Yang kedua, adanya rasa empati. Dan yang ketiga, adanya kejujuran. Faktor yang kedua yaitu sikap suportif. Menurut Jack, ada 6 perilaku yang bisa menimbulkan sikap suportif ini. Yang pertama yaitu adanya deskripsi.
Yang kedua, adanya orientasi masalah. Yang ketiga, adanya spontanitas. Yang keempat, adanya persamaan. Yang kelima, adanya rasa empati. Dan yang keenam, adanya rasa profesionalisme. Faktor yang ketiga yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah hubungan interpersonal. Dikarenakan apabila seseorang tidak memiliki sikap terbuka, maka hubungan interpersonal tidak kalah berjalan dengan efektif. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.